Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak, Ibu pembimbing, dan beserta penguji yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Pikiramdini dengan NIM 5111811158. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Celebrity Endorser pada platform Instagram dan brand image terhadap minat beli kosmetik Mustika Ratu di Kota Bandung. Adapun beberapa konten yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini yaitu yang pertama objek penelitian, yang kedua masalah penelitian dari objek yang dinilai, yang ketiga tujuan penelitian, model konseptual dan hipotesis, yang keempat hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu implikasi. Selanjutnya, objek penelitian. Untuk objek penelitiannya sendiri yaitu masyarakat Kota Bandung yang belum pernah menggunakan kosmetik Mustika Ratu. Untuk atribut objeknya yaitu ada celebrity endorser, brand image, dan minat beli. Sedangkan untuk objek yang dinilainya yaitu kosmetik Mustika Ratu. Selanjutnya, masalah penelitian dari objek yang dinilai. Menurut Kemenperin RI pada tahun 2018, industri kosmetik nasional itu tumbuh mencapai 7,36%. Nah, berbanding terbalik dengan adanya data yang menyebutkan bahwa perusahaan kosmetik Mustika Ratu mengalami penurunan pada tahun yang sama. Nah, dengan adanya fenomena tersebut dapat mengindikasikan penurunan minat beli terhadap produk Mustika Ratu. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya yaitu dimaksudkan untuk menguji pengaruh celebrity endorser dan brand image terhadap minat beli kosmetik Mustika Ratu di Kota Bandung. Ini adalah model konseptualnya, dan dari model konseptual ini dihasilkan beberapa hipotesis. Untuk hipotesis pertama yaitu celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli. Untuk H2-nya brand image berpengaruh positif terhadap minat beli. Dan untuk H3-nya yaitu celebrity endorser dan brand image berpengaruh secara simultan terhadap minat beli. Selanjutnya ada hasil penelitian uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk variabel yang pertama yaitu celebrity endorse. Dari semua instrumen, hasil uji validitasnya yaitu lebih dari R-tabel, di mana R-tabelnya yaitu 0,3061. Untuk hasil uji reliabilitasnya yaitu 0,909 dan dinyatakan sangat reliable. Untuk untuk variabel yang pertama yaitu celebrity endorser ini dapat dikatakan valid dan reliable. Begitu pula dengan variabel yang kedua yaitu brand image, semua instrumennya lebih besar daripada R-tabel, dan juga hasil uji reliabilitasnya sebesar 0,944. Dapat dikatakan bahwa untuk brand image ini valid dan reliable. Dan juga untuk minat beli, untuk semua pernyataannya valid dan reliable. Selanjutnya ada hasil uji deskriptif. Untuk yang pertama yaitu celebrity endorse, nilai min statistiknya yaitu 3,8 sampai 4,4. Untuk rata-ratanya yaitu 4,06, dan dapat dikatakan bahwa minat beli dengan celebrity endorse Mustika Ratu di Kota Bandung itu baik. Yang kedua, brand image 3,8 hingga 4,1, rata-ratanya 4,04, dan dapat dikatakan minat beli dengan brand image Mustika Ratu di Kota Bandung tinggi. Untuk yang ketiga yaitu minat beli, nilai min statistiknya 3,4 hingga 3,8, rata-rata min statistiknya 3,67, dan dapat dikatakan bahwa minat beli kosmetik Mustika Ratu di Kota Bandung itu baik. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik. Baik, di sini jenis uji untuk uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas data atau Kolmogorov-Smirnov. Untuk kriteria penerimaannya yaitu jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Bisa dilihat bahwa hasil uji dari kedua pernyataan yaitu 0,09 dan 0,20 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikoliniaritas.
kriterianya yaitu jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Bisa dilihat dari hasil ujinya, nilai tolerance-nya 0,0231 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF-nya 4,324 lebih kecil dari 10. Maka tidak terjadi multikolinearitas dan berarti bahwa antar variabel independen pada model regresi ini tidak saling berkorelasi. Selanjutnya untuk uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Sama untuk kriteria penerimaan hasil ujinya, signifikansinya 0,05. Di sini bisa kita lihat signifikansinya sudah lebih dari 0,05 yaitu 0,978 dan 0,717. Ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan juga berarti bahwa tidak terdapat satupun variabel independen yang berpengaruh terhadap nilai absolut residual. Untuk hipotesis 1, hipotesis 2 menggunakan uji T, dan untuk hipotesis 3 menggunakan uji F. Untuk H1 dan H2 ini T hitungnya yaitu 3,823 dan 2,670 dan signifikansinya 0,00, maka dapat diartikan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dari data ini, hipotesis ini didukung oleh data empiris. Kriterianya yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu T tabelnya 1,6623, maka HO ditolak. Selanjutnya untuk uji F, dapat dihasilkan F hitung sebesar 85,712 dan signya 0,000, maka H3-nya dapat diterima. Hipotesisnya didukung oleh data empiris. Untuk kriteria penerimaan hipotesisnya yaitu F hitung lebih besar dari F tabel dan F tabelnya itu 3,10. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama ada implikasi ilmiah. Penelitian ini hanya meliputi 90 responden. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperbanyak responden agar mendapatkan hasil yang menyeluruh. Selain itu, penulis juga menyarankan untuk memperluas cakupan lokasi seperti di kota Jakarta karena memiliki penduduk terbanyak di Indonesia. Penelitian ini juga hanya meneliti 3 variabel. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan meneliti variabel lain yang ada di luar penelitian ini atau mengkombinasikan variabel yang terdapat dalam penelitian ini dengan variabel lain seperti harga atau promosi dan sebagainya. Yang kedua ada implikasi manajerial. Perusahaan disarankan untuk tetap memperhatikan tingkat kepercayaan konsumen terhadap selebriti dalam menyampaikan iklan kosmetik Mustika Ratu di platform Instagram. Nah, untuk menarik minatnya itu misalnya dengan meningkatkan penggunaan selebriti yang memiliki kredibilitas dan popularitas yang sangat tinggi serta disukai oleh banyak konsumen sehingga nantinya akan membentuk citra yang baik di benak konsumen terhadap produk dan meningkatkan minat beli konsumen. Kemudian Mustika Ratu juga diharapkan dapat terus berinovasi dalam menciptakan varian baru dan menjaga kualitas produk Mustika Ratu untuk mempertahankan citra merek karena konsumen tersebut menjadi salah satu patokan bagi konsumen sebelum melakukan pembelian. Sekian presentasi sidang tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.